Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Heri Prianto pada koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Pembelajaran berdiferensiasi telah mengubah banyak pola pikir saya, paradigma berpikir saya tentang pendidikan, terutama bagaimana kita merencanakan proses pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan juga menilai hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Semula, saya beranggapan bahwa target dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh saya sebagai guru di kelas adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kompetensi-kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa pada kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bersama dengan mereka di kelas. Setelah saya mempelajari konsep pembelajaran berdiferensiasi ini, saya harus merubah semuanya. Ternyata siswa bisa berasal dari status yang berbeda. Mereka memiliki kesiapan yang belajar berbeda, mereka memiliki minat yang berbeda, mereka memiliki profil belajar yang berbeda, dan kesemuanya itu harus saya pertimbangkan dalam melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaiannya. Mungkin salah satu contohnya adalah sebelum saya mempelajari konsep pembelajaran berdiferensiasi ini, target saya selalu adalah tujuan pembelajaran. Nah, saya tidak peduli anak berasal dari bagaimana kesiapannya, bagaimana minatnya, bagaimana profil belajarnya, gaya belajarnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah saya mempelajari konsep pembelajaran berdiferensiasi ini, akhirnya saya menyadari bahwa mereka bisa jadi berasal dari status yang berbeda. Nah, dalam penilaian proses pembelajaran, walaupun tujuan pembelajarannya sama, ya, melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan, bagaimana mereka menguasai konsep tertentu. Katakanlah dalam hukum hukum tekanan hidrostatik di dalam IPA misalnya. Sebelum mempelajari konsep pembelajaran berdiferensiasi ini, selalunya saya memberikan soal, kemudian anak mengerjakan soal, kemudian saya menilai kinerja anak dari soal yang saya berikan atau praktikum yang saya sampaikan. Setelah mempelajari konsep pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menyadari, saya merubah dari yang tadinya saya ingin, kemudian saya berubah sebenarnya konteks real kehidupan anak itu apa yang terkait dengan pembelajaran tekanan hidrostatis. Nah, sehingga pada penilaian kinerja mereka, pada penilaian hasil belajar mereka ini saya dekatkan dengan sisi kontekstual mereka. Misalnya anak yang dekat dengan bendungan, dengan waduk, maka tekanan hidrostatisnya, titik tumpunya adalah berapa tekanan hidrostatis di bendungan. Bagi yang rumahnya mungkin dekat dengan kolam, maka pendekatannya adalah pendekatan kontekstual di kolam. Berapa tekanan hidrostatik di kolam, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya memberikan ruang kepada siswa untuk memberi keluasaan sebesar-besarnya bagi siswa dalam mereka belajar, bagaimana mereka menggali konsep dan mengekspresikan hasil belajar yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, bagaimana saya dapat tetap bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Berbicara tentang tantangan, sebenarnya tantangan terbesar dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini berada pada diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa menyuguhkan suatu kegiatan pembelajaran yang bermakna, yang sesuai dengan minat, sesuai dengan profil belajar, sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dalam
konteks perencanaan pembelajaran atau menyajikan proses pembelajaran ini, saya selalu meyakinkan ke diri saya sendiri bahwa apapun yang terjadi, pembelajaran sekarang itu sudah bergeser. Saya harus tetap dalam sikap yang positif untuk menerima perubahan ini, dan kemudian dengan perubahan ini saya harus menyajikan satu pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa, pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar siswa. Sisi lain, saya juga harus bersikap positif karena perkembangan kekinian akan semakin terlihat bahwa yang diperlukan dalam suatu pembelajaran, proses pendidikan itu tidak hanya pengetahuan konsep. Ya. Jadi tidak hanya aspek kognitif saja. Kita harus mempertimbangkan ke siswa aspek afektif, aspek psikomotorik dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu bukan hanya transfer knowledge. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang hanya mengedepankan aspek kognitif saja akan mudah dilupakan oleh anak. Tetapi bagaimana sekolah itu, bagaimana guru itu melayani, bagaimana guru itu memperlakukan siswa dengan sebaik-baiknya, itu yang akan mereka ingat. Ya, hal-hal ini menjadi penguat dari saya untuk senantiasa bersikap positif dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Hal lain yang menguatkan saya adalah dukungan dari sistem sekolah saya, SMP Negeri 5 Wadas Tintang, yang welcome dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kami telah membuat satu keyakinan di antara guru dan staf bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang menuntun siswa, memberikan kepada siswa penguatan-penguatan positif agar mereka bisa mengembangkan potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada mereka. Selanjutnya, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi pada hakikatnya adalah pembelajaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi murid memegang peranan yang penting dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini bisa ditinjau dari 3 hal, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid, guru bisa menggunakan konsep equalizer, yaitu mengubah suatu proses pembelajaran, mengatur proses pembelajaran dari mendasar ke transformatif, dari konkret ke abstrak, dari sederhana ke kompleks, dari terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, cepat. Nah, dari sana bisa digolongkan siswa itu menjadi siswa yang betul-betul paham, belum lancar, dan belum paham dengan pengaturan yang disesuaikan dengan materi yang dipelajari. Dari sisi minat murid bisa dilihat dari minat situasional dan kecenderungan untuk terlibat dalam jangka panjang. Yang ketiga, dari profil belajar murid, guru bisa melihat setidaknya dari 4 hal. Yang pertama, dari lingkungan belajar. Guru bisa mengkondisikan suhu ruang, tingkat kebisingan, pencahayaan, dan struktur. Yang kedua, dari pengaruh budaya. Yang ketiga, dari gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Untuk visual, guru bisa memberikan gambar, diagram, PowerPoint, peta konsep, dan lain sebagainya. Kemudian dari auditori, guru bisa memfasilitasi siswa dengan mendengarkan musik, diskusi, berbincang-bincang, tanya jawab, bertanya kepada ahli. Kemudian untuk kinestetik, guru bisa memfasilitasi siswa belajar dengan belajar sambil melakukan learning by doing. Nah, untuk yang keempat, kecerdasan majemuk, guru bisa memfasilitasi siswa dengan visual spasial. Kemudian yang kedua musikal, ketiga kinestetik, 4 interpersonal, 5 interpersonal, 6 verbal linguistik, 7 naturalis,
dan kedelapan logik matematik. Nah, dari sini maka pembelajaran berdiferensiasi itu mengharuskan guru untuk melihat bagaimana kebutuhan belajar murid itu terakomodasi dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya kita tinjau dari profil belajar, gaya belajarnya. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, maka titik tekan guru adalah menyajikan pembelajaran yang banyak gambar, banyak diagram, banyak peta konsep. Nah, pada siswa yang gaya belajarnya auditori, guru bisa banyak memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi, untuk berbincang-bincang dengan temannya, peer teaching misalnya, bisa juga dengan tanya jawab. Kinestetik juga bisa difasilitasi guru dengan membuat kegiatan pembelajaran yang memberi ruang bagi siswa supaya bisa learning by doing-nya. Nah, semua ini bisa dilakukan di kelas. Contoh yang lain lagi, misalnya di kesiapan belajar murid. Bagi siswa yang paham, guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendalami betul-betul materi yang mereka sudah pahami sebelumnya. Jadi diperdalam lagi. Bagi yang belum lancar, guru bisa membuka ruang diskusi atau mengelompokkan siswa yang belum lancar tersebut dalam satu kelompok, kemudian mereka berdiskusi kembali, memperdalam materi yang akan mereka pelajari. Bagi yang belum paham, yang ketiga, guru bisa memberikan bantuan scaffolding misalnya. Nah, jadi kesiapan belajar murid yang kemudian murid akan tergolongkan menjadi yang paham, belum lancar, belum paham ini bisa diakomodir oleh guru. Nah, untuk minat murid misalnya, siswa yang senang dengan misalnya dalam pembelajaran seni rupa misalnya, siswa yang senang melukis bisa difasilitasi dengan penilaian misalnya penilaian dalam lukisan. Bagi siswa yang misalnya senangnya seni kriya bisa difasilitasi dengan kriya. Bagi siswa yang senangnya patung, nah bisa diberikan kesempatan untuk mengajukan proyek atau menyelesaikan proyek atau mengekspresikan kemampuan seninya dalam patung. Nah, ini semua sekali lagi bisa terfasilitasi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid bisa ditinjau dari 3 hal. Pertama, dari kesiapan belajar murid. Dari kesiapan belajar murid, guru dapat memberikan layanan tentang kesiapan belajar murid dengan melihat kemampuan awal belajar murid. Bagi murid yang sudah lancar, sudah paham, benar-benar mengerti materi yang akan disampaikan oleh guru, dapat diberi kesempatan untuk melakukan cross check jawaban dengan peserta lain yang benar-benar sudah paham. Bagi siswa yang sudah paham tetapi belum lancar, guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa yang sudah paham tapi belum lancar itu untuk memperdalam materi, untuk berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya. Kemudian bisa juga dia bisa bertanya kepada guru apabila setelah 3 kali bertanya kepada siswa yang lain belum memberikan jawaban yang memuaskan. Kemudian bagi siswa yang kurang atau belum dapat memahami, guru bisa memberikan pendampingan yang lebih kepada mereka. Nah, ini jika ditinjau dari kesiapan belajar murid. Kemudian yang kedua dari minat misalnya. Katakanlah pembelajaran tentang teks prosedur. Nah, guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa, bagi siswa yang suka memasak, maka guru bisa memberikan teks prosedur cara membuat masakan. Misalnya kalau di Wadah Litang, cara membuat pepes ikan nila. Nah, begitu. Bagi yang suka membuat rancang bangun rumah, bisa begitu, maka teks yang diberikan ya tentang rancang bangun rumah.
bagi siswa yang mungkin tertarik dengan sains, prosedur yang diberikan bisa berupa cara menggunakan mikroskop, cara menggunakan jangka sorong, dan lain sebagainya. Nah, dari sini minat siswa akan dipenuhi melalui kegiatan pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan minat. Kemudian dari profil belajar, dari profil misalnya guru bisa membedakan anak menjadi tiga gaya belajar, yaitu auditory, kemudian visual, kemudian kinestetik. Bagi yang audio, guru bisa bisa memberikan kesempatan untuk berdiskusi, bisa bertanya jawab, memberikan gagasan, menanggapi gagasan, melakukan wawancara, studi kasus, dan lain sebagainya, dengan mengoptimalkan kemampuan di auditorinya. Kemudian bagi yang visual, guru bisa memberikan sumber belajar yang memenuhi 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 kesempatan visualnya untuk belajar, misalnya memberikan grafis, diagram, PowerPoint, proses, nah, dan lain sebagainya. Nah, sehingga bagi orang-orang yang atau anak-anak yang gaya belajarnya visual bisa terakomodir kemampuan visualnya. Kemudian bagi yang kinestetik, guru bisa memberikan kesempatan untuk banyak beraktivitas, misalnya learning by doing, di belajar sambil melakukan. Nah, ini jika profil belajar ditinjau dari gaya belajar. Jika profil belajar itu katakanlah ditinjau dari kebiasaan siswa, misalnya siswa lebih rileks bisa belajar jika dia sambil mendengarkan musik, maka di kelas-kelas pada momen-momen tertentu guru bisa memberikan memberikan mendengarkan musik, misalnya musik-musik klasik yang bisa membantu membantu murid untuk lebih rileks pada saat belajar. Mungkin ada juga murid yang gaya belajarnya atau belajar pada lingkungan yang hening. Nah, guru bisa bisa mengakomodasi ini misalnya dengan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk belajar di perpustakaan. Nah, mulai dari kesiapan belajar, kemudian mulai dari minat belajar dan profil belajar ini akan memenuhi kebutuhan murid pada saat mereka belajar. Nah, saya kira pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul sesuai dengan konsep pembelajar terkini. Nah, paradigma ini betul-betul sangat menarik karena bisa memberikan layanan kebutuhan belajar melalui kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid
Selanjutnya, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul yang lain. Jika ditinjau dari visi dan misi guru penggerak, dapat kita lihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak itu bisa menumbuhkan budaya positif dalam kegiatan sekolah dan kegiatan di luar sekolah. Nah, ini bisa difasilitasi budaya positifnya melalui pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan kebutuhan belajar murid dengan menjawab 4 pertanyaan. Apakah kebutuhan belajar muridnya akan dipenuhi, bagaimana memfasilitasi kebutuhannya, strategi pembelajaran yang digunakan, dan bagaimana guru akan melakukan penilaian. Nah, inti dari semuanya adalah memfasilitasi proses pembelajaran yang menuntun dengan memenuhi kebutuhan dasar murid. Misalnya berupa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Ini juga digunakan untuk menguatkan kodrat alam dan kodrat azam sebagai kodrat zaman sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, seluruh kegiatan yang dilakukan akan menuju pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.